Oke teman-teman semua, agar kita bisa mengenal lebih dalam terkait dengan universitas kita tercinta, tentunya kita harus memiliki sifat yang sesuai dengan universitas kita nih. Salah satu sifat yang sesuai adalah terkait dengan integritas. Nah, jadi penerapan integritas di dalam Universitas Gadjah Mada ini seperti apa sih? Dan juga terlebih kita sebagai mahasiswa. Oke, teman-teman tidak perlu bingung karena setelah ini kita akan mempelajari terkait dengan integritas akademik yang ada di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, demi kelancaran akademik, kita juga akan mempelajari terkait dengan peraturan akademik yang ada di Universitas Gadjah Mada. Oke, teman-teman, di sini saya akan menayangkan video terkait dengan integritas akademik. Nah, sebelum itu, video tidak akan tayang kalau teman-teman nanti tidak menyebutkan passwordnya. Oke, untuk passwordnya itu apa sih, Kak? Jadi nanti kalau saya bilang video, teman-teman bilang mainkan. Oke, paham? Video, mainkan. Oke, free memory. Oke teman-teman semua, seperti yang telah ditayangkan di video tadi terkait dengan integritas akademik. Oke teman-teman, kira-kira ada yang mau menjelaskan atau tidak terkait dengan video yang telah saya sampaikan tadi? Nah, mungkin bisa saya langsung saja sampaikan ya teman-teman. Di dalam video tadi, itu membahas terkait dengan integritas akademik. Sebelum kita lanjut ke integritas akademik, kita harus paham terkait dengan integritas itu apa teman-teman. Jadi, integritas itu merupakan prinsip-prinsip moral yang diterapkan di lingkungan akademik. Nah, di dalam video tadi juga dijelaskan terkait dengan aspek integritas, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah menghargai, yang keempat adalah tanggung jawab, yang kelima adalah rendah hati, dan juga yang keenam adalah terkait dengan kepercayaan. Nah, di dalam video tadi juga dijelaskan terkait dengan academic honesty, academic misconduct, dan juga scientific misconduct. Untuk academic honesty, ini merupakan upaya mempertahankan kejujuran dalam akademik. Berbeda dengan academic misconduct ini merupakan pelanggaran dalam akademik ini teman-teman. Untuk pelanggarannya ini contohnya itu adalah titip absen, terus bisa melakukan plagiarisme ataupun mencontek tugas teman nih. Nah, untuk scientific misconduct itu merupakan pelanggaran kode etik dalam penelitian. Contohnya itu adalah merubah data penelitian nih teman-teman. Nah, selain itu di dalam video tadi juga dijelaskan terkait dengan pelanggaran integritas di dalam lingkungan. Contohnya itu adalah tindak pidana korupsi. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi tindak pidana korupsi ini apa? Ada yang menyebutkan? Oke, betul banget. Jadi tindak pidana korupsi ini adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri dan juga melawan hukum. Nah, tindak pidana korupsi ini bisa terjadi karena adanya goal teori, yaitu serakah, keserakahan, pengungkapan, dan juga adanya kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa dipahami terkait dengan integritas akademik? Kalau teman-teman sudah paham, boleh banget diangkat jempolnya ya. Oke, jadi sudah paham nih. Sebelum kita lanjut ke materi peraturan akademik, biar teman-teman lebih semangat lagi, saya ada games kecil nih. Nama gamesnya adalah Bos Berkata. Jika nanti saya bilang bos berkata, bilang hidung, teman-teman pegang hidung. Kalau saya bilang pegang hidung saja tanpa adanya bos berkata, teman-teman tidak perlu untuk memegang hidung ya. Apakah dapat dipahami? Oke, kita langsung saja mulai. Bos berkata, pegang telinga, pegang hidung. Bos berkata, pegang mulut. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan peraturan akademik.
Nah, di sini saya juga akan menayangkan video terkait dengan peraturan akademik ini. Seperti tadi ya teman-teman, video tidak akan ditayangkan kalau teman-teman tidak menyebutkan passwordnya. Video, mainkan. Oke, pre-memory. Teman-teman, seperti yang disampaikan di video tadi terkait dengan peraturan akademik, yaitu membahas terkait dengan tata cara registrasi mahasiswa, cuti akademik, pengisian KRS, dan juga evaluasi mahasiswa. Untuk pengisian KRS sendiri, ini untuk yang pertama mohon maaf itu adalah tata cara registrasi mahasiswa. Tata cara registrasi mahasiswa itu adalah teman-teman membayar UKT ya, membayar UKT di bank yang telah ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada. Setelah itu teman-teman wajib mendaftarkan diri dengan pembayaran UKT, bukti pembayaran UKT di fakultas masing-masing agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan perkuliahan selanjutnya. Nah, yang kedua itu tadi ada dijelaskan terkait dengan cuti akademik. Cuti akademik ini tidak dapat dilakukan jika teman-teman itu belum melalui evaluasi pertama, kecuali teman-teman ini sedang sakit ataupun hamil dan juga melahirkan. Nah, teman-teman jika mau cuti akademik ini harus mendapatkan surat izin dari dekan maupun rektor ya. Jika teman-teman ini cuti akademik, tidak diperlukan untuk membayar UKT. Nah, yang ketiga ada terkait dengan pengisian KRS. Untuk pengisian KRS sendiri, biasanya di semester pertama ini sudah dipaketkan. Dan di semester selanjutnya, ini teman-teman bisa mengambil beban SKS sesuai dengan IPK teman masing-masing. Yang terakhir terkait dengan evaluasi mahasiswa, ini teman-teman ini dilaksanakan pada setelah semester 4 dan juga setelah teman-teman mendapatkan IPK di atas 2 ya teman-teman, minimal adalah 2, dan juga teman-teman ini dilaksanakan setelah menjelang berakhirnya masa studi. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, kita sudah belajar terkait dengan integritas akademik dan juga peraturan akademik nih. Nah, teman-teman ada yang mau menyimpulkan nggak? Tadi kesimpulan dari yang telah saya jelaskan ada apa saja? Oke, Alfa mau menjelaskan? Oke. Terima kasih Alfa atas paparannya. Karena Alfa telah memaparkan terkait dengan peraturan dan juga integritas yang ada di UGM nih teman-teman. Boleh kita kasih tepuk WOW nih. Boleh ya teman-teman? Oke. Untuk Alfa, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih Alfa karena telah menjawab. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah menjalani dari pagi hingga siang hari ini, pastinya teman-teman ini adalah waktunya untuk isoman. Nah teman-teman dipersilahkan untuk makan, mengonsumsi makanan yang telah saya bagikan dan juga bisa isoma, sholat di masjid terdekat ya. Dan juga nantinya untuk sampah dari makanan, sampah kardusnya itu dipisahkan antara sampah basah dan juga sampah keringnya ya teman-teman. Oke, paham? Kalau paham diangkat jempolnya. Oke, teman-teman boleh melakukan istirahat ya teman-teman. Terima kasih.